Bersukacitalah dan berhimpun kamu semua yang mencintainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang terkasih. Hari Minggu Prapaskah keempat ini disebut juga sebagai Minggu Sukacita atau Minggu Letare dalam bahasa Latin. Antifon pembuka Misa Kudus hari ini menyampaikan kepada kita seruan sukacita dari Nabi Yesaya yang sangat indah. Bersukacitalah hai Yerusalem dan berhimpun kamu semua yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang dahulu berdukacita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Yesaya pasal 66 ayat 10 dan 11. Masa Prapaskah yang kita alami bersama hingga pekan keempat ini membawa sukacita tersendiri. Kita bersukacita karena apapun dan siapapun diri kita, Tuhan tetap memberi berkat dan penebusan berlimpah melalui Yesus Kristus putranya. Pertanyaan untuk kita sekarang adalah, apakah ada sukacita di dalam hatimu saat ini? Mungkin ada di antara kita yang jujur mengatakan bahwa ada sukacita karena selalu diberkati Tuhan, selalu ada bersama Tuhan sumber sukacita itu sendiri. Ada juga yang mungkin mengatakan dengan jujur dalam hatinya bahwa ia belum memiliki sukacita saat ini karena sedang dirundung duka dan cemas, memiliki masalah-masalah kehidupan dan berbeban berat. Kepada yang tidak memiliki masalah kehidupan saat ini, silakan bersyukur dan bersukacitalah. Kepada mereka yang memiliki beban kehidupan, ingatlah perkataan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Jangan bimbang dan ragu untuk datang kepada Yesus dan mengalami sukacitanya. Saudara-saudari terkasih, sukacita membuat peredaran darah kita menjadi lancar. Metabolisme atau proses tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi berjalan dengan baik. Pikiran kita juga menjadi jernih untuk bisa melihat solusi dari semua persoalan dan masalah kita. Jadi dalam pergumulan kita dengan berbagai masalah hidup, tetap harus ada sukacita di dalam Tuhan. Santa Teresia dari Kalkuta berkata, sukacita itu doa, sukacita itu kekuatan, sukacita itu cinta, sukacita itu jaring cinta dengan mana engkau bisa menangkap jiwa-jiwa. Benar, saudara-saudari yang terkasih, orang yang selalu bersama dengan Tuhan akan mengalami sukacita ilahi. Maka sukacita adalah sebuah doa yang menguatkan, sebuah cinta untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Sukacita adalah gambaran sorga karena para malaikat dan semua orang kudus melayani Tuhan siang dan malam dalam sukacita yang besar. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu ini mengundang kita untuk bersukacita dalam Tuhan. Yosua dalam bacaan pertama mengisahkan bagaimana umat Israel bersukacita karena memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan dan merayakan Paskah. Hati penuh sukacita dialami umat Israel karena Tuhan menghapus celah Mesir dalam diri Yosua dan umat Israel. Kini mereka masuk dan tinggal di tanah Kanaan yang Tuhan sendiri sudah menjanjikan kepada nenek moyang mereka. Mereka sebagai umat pilihan Tuhan mulai belajar untuk menata hidupnya dan menjadi pribadi yang baru
tanpa ada lagi celah Mesir yang menjadi masa lalu mereka. Mereka bersukacita karena merayakan Paskah. Tuhan tidak memberi mereka mana dari langit lagi. Mereka harus mengolah tanah dan merasakan sukacita Tuhan dengan hidup dari tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Ternyata tanah itu kaya dan subur, penuh susu dan madunya. Saudara-saudari, Ekaristi adalah sebuah perayaan sukacita bagi kita. Ekaristi menjadi pengalaman kita saat ini untuk menyantap mana sebagai bekal rohani menuju kepada Tuhan melalui korban Kristus putranya. Santo Paulus memanggil kita untuk senantiasa bersukacita. Ia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi pasal 4 ayat 4. Kita bersukacita karena Tuhan begitu baik dengan kita. Ia memberi Yesus Kristus sebagai juru damai bagi kita semua. Santo Paulus dalam bacaan kedua mengatakan bahwa Tuhan Allah sudah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan demikian kita menjadi ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru, kita perlu membawa sukacita kepada sesama. Berkaitan dengan ini, Santo Paulus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal 12 ayat 12. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil mengajar kita untuk bersukacita karena kita memiliki Allah Bapa yang Maha Rahim. Ia tidak menghitung-hitung dosa dan salah yang kita lakukan. Ia justru menerima kita ketika kita sadar diri untuk kembali kepadanya seperti anak yang hilang. Kunci dari semuanya itu adalah pertobatan, metanoia, perubahan pola pikir kepada yang benar, baik dan menyelamatkan. Kita dengar perubahan mindset itu dalam diri anak yang hilang itu ketika dia sadar akan dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan dalam hidupnya selama ini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Pertobatan adalah kesadaran penuh bahwa saya telah berdosa dan dosa saya merugikan diri saya sendiri dan merugikan orang lain. Dosa menimbulkan penderitaan lahir batin. Dan lihatlah kerahiman Allah yang bukan saja mengampuni dosa anak hilang tadi yang bertobat, tetapi begitu sukacita karena pertobatan anaknya itu. Kita teringat akan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Bapa itu bersukacita karena anaknya sudah mati dan hidup kembali. Anaknya hilang dan ditemukan kembali. Maka pertobatan menjadi tanda sukacita tersendiri di pihak Allah. Pertobatan menjadi tanda sukacita tersendiri juga bagi kita manusia yang sadar diri sebagai orang berdosa dan bertobat. Itulah sukacita pertobatan atau pertobatan yang membawa sukacita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.